Oke, sekarang kita masuk di dalam yang nomor 4. Nomor 4, jemaat di Tiatira, ya. Di Tiatira coba kita lihat ada seorang membiarkan wanita Isabel. Mari kita lihat Wahyu 2. Wahyu 2 20-21. Wahyu 2 20-21. Ini jemaat di Tiatira, orangnya tegang rasa ya. Tidak dibilangin sosok siapa Isabel ini, nggak dibilangin ya. Jadi menyebut dirinya nabi. Apakah Isabel ini nggak ada tuh di perjanjian lama? Ada Isabel yang istrinya siapa tuh? Henny, Isabel, raja, istri Raja Ahab kalau nggak salah Isabel ya. Mereka membiarkan Isabel mengajar karena dia memang bukan nabiya, rasul, guru. Jadi dia ngajarnya nggak bagus ya. Coba kita baca dulu Wahyu 2 ayat 20-21 bersama-sama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Oh, ya makanya saya udah lagi nggak punya waktu nih mikir ya, belajar. Yang saya tahu Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Pokoknya ini orang yang kalau aku baca dari Wahyu 2 adalah orang yang tidak kompeten untuk mengajar, tapi mengangkat dirinya mengajar. Pasti orang ini punya status yang baik, punya duit, cakep, gitu kira-kira bayangan saya. Ya, kalau enggak mungkin orang susah nolak dia. Karena dia orang berstatus baik, cakep, dan luarnya bagus gitu, bisa kelihatannya. Tetapi karena dia nggak dasar yang kokoh, maka dia mengajar yang menyesatkan dan dia tidak tegas ketika orang-orang mereka berbuat zina. Sekali lagi zina di sini bukan hal hubungan suami istri, bukan, tapi menduakan Tuhan. Saya nggak ulang-ulang lagi, tapi kalian bisa belajar dari 1 sampai 3 bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu dan dia sangat-sangat tidak mau, dia nomor 2, dia nggak mau. Dia selamanya mau nomor 1. Jadi bagi Tuhan membiarkan seseorang yang menyebut dirinya nabiya dibiarkan mengajar, maka Tuhan udah kasih waktu, kasih kesempatan. Tetapi orang yang sudah punya status, yang dia pikir dia sudah punya masa, karena dia punya dana, sukar sekali untuk bertobat. Saya ulangin ya pelan-pelan ya. Di dalam komunitas ada orang yang punya duit. Nomor 1 orang yang punya duit. Kemudian dia punya status.
Awal-awal orang ikuti dia, kirain dia benar, tanda kutip. Waktu berjalan kelihatan kamu mau bohongin apapun tentang kebenaran nggak bisa. Waktu akan membuktikan Anda sungguh-sungguh hamba Tuhan atau tidak. Yang kamu harus catat begini, waktu akan membuktikan. Baru pertama-tama kita bisa terpesona, terkecoh, terkagum-kagum, tetapi waktu akan membuktikan apakah dia sungguh-sungguh hamba Tuhan. Saya tidak belok orang hamba Tuhan harus apa, nanti kepanjangan. Tapi poinnya kalau dia hamba Tuhan, dia harus menjadi teladan hidup. Kedua, harus ada bukti bahwa dia berbuah jiwa. Karena dari buahnya lah kita mengenal pohonnya. Jadi banyak orang mau mengangkat dirinya jadi hamba Tuhan. Apalagi di sini ayatnya bilang menyebut dirinya nabiah. Nabiah itu adalah kepanjangan mulut Tuhan. Aduh, banyak orang suka doain begini. Kata Tuhan, buset deh. Kata Tuhan, berani dia ngomong. Kata Tuhan. Aduh, kalau yang ngomong kata Tuhan, hidupnya jadi teladan, maka no problem. Tetapi banyak orang tahu firman, punya status yang baik. Tadi saya bilang punya duit, terus mau jadi memimpin begitu. Banyak orang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi di dalam hidup tidak mengandalkan firman. Gini loh, saya pernah sekian puluh tahun yang lalu ada di satu daerah, aku gak berani sebut, kalau disebut dia sangat terkenal di daerah dia. Puasanya saya tahu kuat sekali. Dia biasa bisa puasa seminggu 2-3 kali karena saya mau tahu dia. Karena dulu masih baru saya juga kan kuat puasa gitu, ya kan. Jadi ada Ibu Cun, orangnya rajin sekali puasa gitu. Kalau pas hari puasa dia, pas buka puasa rame-rame nggak pakai daging lagi katanya kita makannya. Terus aku jadi suka kepo, namanya siapa, tinggal dia punya kelompok, ada kali 20 orang ada gitu. Tapi orang kenapa datang ke dia? Karena dia paling sering sekali nubuat, tau gak dia paling sering. Sebentar lagi mamimu ini dipanggil Tuhan, ada sebentar lagi nih ada yang kecelakaan, begitu nubuatnya. Mandi kata orang Jawa, tau gak? Di dalam kelompok bener aja ada yang maminya mati, ada yang kecelakaan. Jadi pinter. Terus dia pernah suka doa kalau hari Minggu habis misa, dia penyembahan di altar tuh dekat Bunda Maria. Dia nyanyi gitu, diikutin oleh 3-5 orang. Lama-lama kan orang demen, orang gereja gak ngerti apa-apa, sampai koster datang katanya pastor bilang nggak boleh pujian penyembahan di sini gitu. Kira-kira 10 tahun yang lalu gitu, 12 tahun yang lalu gitu ya. Tapi belakangan saya tahu karena ada 2-3 orang anak saya yang ke situ, anak PA saya. Waktu dibilangin ditanya, Bu, tadi ibu omong begitu dasar ayat, dia nggak bilang dasar, ayatnya di mana? Nah orang kalau sama saya kan kebiasaan. Dasarnya ayatnya mana? Dasarnya ayat mana? Nah orang itu gak bisa kasih ayat. Ayo buka aja PA gitu supaya belajar untuk nubuat itu ada dasarnya. Dan dia marah sekali.
Tapi sekarang berjalannya waktu habis-habis sendiri. Orang andalkan karunia tetapi tidak melekat kepada firman. Berjalannya waktu akan membuktikan seseorang sungguh hamba Tuhan yang dipakai apa enggak. Bisa nangkep enggak begitu? Ya, waktu akan membuktikan. Satu lagi, saya ada punya PA di rumah satu temen lagi. Waktu PA tuh suami istri anteng-anteng aja, saya lihatnya anteng-anteng tapi rajin, nyatet-nyatet, datang aja selalu. Udah lama nggak ketemu dia, satu temen bilang, Cun, dia udah pinter lu Cun doain orang. Gimana pinternya? Iya, kalau datang suruh bawa air aqua, ntar dia berkati aquanya. Di daerah sini nih, tau gak? Terus jago ngomongnya. Suaminya yang doain itu suaminya. Satu hari aku ngomong, aku habis PA Ibu Cun dulu. Bininya, istrinya yang ngomong. Kami juga dulu PA sama Ibu Cun, tapi suaminya nggak mau ngomong gitu. Yang mana aku udah lupa, banyak di situ aku udah lupa yang mana. Dari orang ke orang aku penasaran yang mana. Oh aku tahu, ada suami istri suka datang, bukan suka, rajin datang. Tetapi dia bertumbuhnya jadi pendoa begitu. Ya. Mesti bawa air. Ntar airnya dikepretin, suruh bawa garam kalau ada begitu-begitu. Jadi ada orang begini nih. Kalau saya konselingin orang, saya pasti kasih ayat. Saya ulang ya. Saya kasih ayat, setiap makin konseling saya selalu kasih ayat. Supaya satu hari dia tidak tergantung sama saya. Bisa nangkep gak? Satu hari dia tergantung sama firman yang dia dengar. Kalau saya menjadi suhunya dia, semua saya omong tapi saya gak didik dia dalam kebenaran firman Tuhan, nanti lama-lama Ibu Cun menggeser nama Tuhan. Bisa nangkep gak begitu? Dan itu berdosa sekali, saya jadi nabiah itu nanti ya. Tapi satu hari kalau orang yang saya konseling akhirnya bisa pinter, dia rajin, dia tekun, dia saleh, dia bertobat, dia hidup baik. Mungkin kadang-kadang nanti dia yang nasehatin saya. Saya juga gak selamanya ada di atas dan betul. Seringkali saya juga bisa berbuat salah. Tapi saya bersyukur sekali saya punya teman-teman baik yang bisa bilangin kalau saya salah. Itu biasa di dalam hidup, biasa begitu. Lama-lama sering-sering PA, lama-lama bukan jadi teman tapi jadi saudara. Lama-lama bisa saling mendoakan, saling menghibur. Udah statusnya saling begitu. Betul gak teman ya? Aku ngobrol gak bohong kan di depan kalian begitu. Karena biar bagaimana setiap orang pasti satu hari memerlukan orang lain. Kita di dunia gak bisa hidup sendiri. Ingat itu. Di dunia kita gak bisa hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita hidup bermasyarakat. Saya udah pernah cerita nih, ada satu cerita sangat nempel di otak saya. Dan saya udah cerita di PA Senen. Suami istri berantem, anaknya ada 7. Terus suaminya punya duit, tapi istrinya namanya orang dulu, duitnya dicadok, apa sih dicadok? Dijatah. Misalnya 10 juta misalnya. Tapi anaknya 7, ntar sekolah ada pertemuan ini, ntar mesti tur ini itu. Minta lagi dong sama suaminya gitu. Pokoknya suaminya ini pusing.
Mungkin cara istrinya minta nggak bijaksana, mungkin rada pelit suaminya, pokoknya berantem aja sering kalau soal duit jadi berantem, kalau soal duit suka berantem. Terus kata istrinya begini, aduh ini bukan bakal saya, ini bakal anakmu, tahu nggak anakmu tuh 7. Bakal apa sih kamu simpen duit sih, ini kan bakal anakmu, ntar lu rasa ntar kamu ya. Udah tua anak-anak gak perhatiin kamu, nah kamu baru berasa. Si suami kan mana mau kalah begitu, betul gak ya? Udah terserah mau perhatiin gak perhatiin, terserah kata suaminya. Terserah, ntar lu sakit, ntar lu mati, siapa yang urusin, bukan anak siapa yang urusin. Gak usah diurusin, saya mati, gulung sama tikar, buang ke laut, begitu kata lakinya. Terus bininya bangun, terus tepok lakinya. Yang gulung lu pakai tikar, yang buang lu ke laut siapa? Bisa nangkep nggak tuh cerita itu? Ya, tetap kita perlu orang lain. Kalau sama anak aja udah pelit setengah mati, siapa lagi yang mau tungguin dia pegawai, yang mau gulung dia pakai tikar, buang dia ke laut gitu. Emang ke laut nggak pakai kapal, nggak pakai bensin, nggak pakai bayar gitu. Nah gitu loh maksud saya, bahwa kita hidup kita pasti membutuhkan orang lain. Kalau kita belajar dari sisi pengampunan, kenapa Tuhan paling nggak suka kita ada musuh sebenarnya, benar nggak? Lihat dari macam-macam ceritanya, kalau ada urusan gak beres taruh dulu persembahan, beresin dulu kan begitu. Harus tunduk taat, gak boleh sakit hati, orang tua sama anak sama saudara gak boleh. Mengampuni 70 kali 7, satu hari 7 kali mengampuni. Pokoknya Tuhan gak mau kita marahan sama orang, kita gak boleh marahan sama orang. Selalu kita diminta yang ngalah, yang sabar, selalu. Tuhan paling enggak suka kita marahan satu sama lain. Maka kalau kita harus selalu baik sama sesama, kitanya harus dapat pengajaran bertumbuh dewasa enggak? Benar enggak Nino? Kalau kita, sebab dunia ini ya, aduh kedagingan sekali. Orang-orang yang kita sangka bisa mengangkat kita, menolong kita, teladan kita, kalau kita kenal udah lama ternyata aduh dia tidak seperti yang kita sangka. Tapi kalau kita tidak dewasa di dalam Tuhan, tidak ngerti firman Tuhan, gak bisa kita hidup baik sama sesama, gak bisa aja. Malahan mulut kita bisa terima, mulut kita ngoceh. Jadi gak bagus, ujung-ujungnya gak bagus. Makanya jangan menjadi hamba Tuhan tanpa mengenal firman-Nya. Catat ya. Jangan kamu mau menjadi hamba Tuhan, kamu terkenal jadi hamba Tuhan tanpa kamu kenal firman-Nya. Satu hari diintip kelemahan kamu oleh iblis. Kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang bisa menjual kamu, omongin yang gak baik gitu. Tapi kalau kamu punya komunitas, punya teman-teman di dalam Tuhan, maka kita punya malaikat-malaikat penolong di sekitar kita. Yang menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, percaya itu. Ya, jadi kalau berani menyebut dirinya nabi ya, dan Tuhan bilang aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat. Ini kenapa orang auban begini? Kenapa orang tegar tengkuk? Yang tadi saya bilang, sebab dia udah punya dana, punya masa, punya apa tadi ada 3 kok. Punya masa, punya dana, punya kuasa. Iya dong. Kalau ada dana pasti ada kuasa.
Ada 3 ini kalian gak boleh lupa ya. Seseorang kalau punya status, punya dana, pasti punya kuasa. 3 ini. Makanya di dalam pelayanan saya hampir gak mau urusin soal duit, gak mau. Dari awal PD Thomas saya gak pernah pegang keuangan, saya gak punya hak tentang keuangan gitu. Saya boleh kasih input tapi soal duit-duit saya gak mau pusing. Karena saya punya firman, maka saya punya masa, maka saya punya kuasa atas masa. Saya gak mau lengkapi dengan uang di tangan saya gitu. Bisa nangkep ya teman-teman ya. Nah, ini tadi saya udah bilang, kalau mau memuliakan, nah Yohanes 15 ayat 8 berkata, Yohanes 15 ayat 8, ini Edson hafal ini ayat ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini saya udah sering sekali omong. Kita baru disebut murid Tuhan kalau kita berbuah jiwa yang banyak gitu, ya kan? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Siapa yang punya murid memuridkan lagi, nah dia baru disebut murid. Lihat nggak tuh? Kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Kalau saya punya anak buah banyak nih, anak PA banyak, itu bukan saya anggap sebagai buah saya. Saya ulangin ya. Aku nggak bisa bilang kalian ini buah saya. Dengerin. Nanti kalau kalian berhasil bawa orang kepada Yesus, maka kalian baru bisa disebut buah saya. Bisa nangkap nggak tuh? Jadi kalau baru ikut jadi follower aja, kalian belum buah saya. Tetapi ketika kalian nanti berubah, hidupnya jadi baik, dan kalian bisa membawa orang kepada Yesus, orang itu baru jadi buah saya. Persis multi level. Punya downline 50. Nggak boleh bangga. Karena belum menjual produk begitu banyak. Tapi ada 5 atau 6 orang dari 50 yang bisa jualan lagi. Baru itu downline yang menguntungkan. Kira-kira begitu bukan Henry? Iya kan? Bakal apa punya 50 downline tetapi dia gak bisa apa-apa. Jadi ini yang tadi nih 15:8. Jikalau Allah baru dipermuliakan, kalau dagang begini nih, pabrik baru senang. Pabrik baru senang sekali kalau saya punya downline yang bisa jual-jual kaki gurita, tahu nggak gitu? Kan lain. Jual 1 orang, 3 orang, sama kalau downline saya 10 orang jualan lagi, kan lain gitu. Makanya Yesus bilang, jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, mana mungkin berbuah banyak tanpa mengandalkan firman Tuhan? Coba pikir. Tulis itu catatannya. Bagaimana bisa berbuah banyak kalau kamu tidak punya firman Tuhan? Kenapa? Kamu kalau nggak punya firman Tuhan, kita tidak bisa konsisten dalam hidup yang baik dan benar. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Kamu akan terus naik. Tapi kalau kamu berjuang sendiri, Cun nggak mau PA-PAan, persekutuan doa, banyak mulut.
Banyak mulut nggak mau, sendiri aja. Sendiri aja kalau salah siapa yang bilangin? Kalau kita mulai hanyut meninggalkan Kristus, siapa yang angkat kita? Apalagi kita itu adalah hamba Tuhan. Jadi mana mungkin kita berbuah tanpa mengandalkan firman Tuhan? Nggak mungkin. Hidup manusia up and down. Hidup manusia tidak ada yang kekal. Maka firman dan komunitas itu sangat perlu. Ini ada satu ayat bagus sekali. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin apa enggak nih? Saya sangat menikmati di komunitas kita. Betul enggak Kurnia? Ya, saya dengar, saya lihat, saya alami banyak komunitas. Kalau enggak kuat firmannya, namanya orang dari berbagai sudut, berbagai cara, berbagai pola pikir, kehidupan, cara dibesarkan, situasi, tradisi berbeda, digabung jadi satu, pasti ada yang nggak cocok, pasti. Sama di Thomas juga sama, banyak yang tidak cocok. Tetapi karena firman ditabur terus saben minggu kita ngomong, belum lagi kalau kita ada webinar, belum lagi kalau kita ada rekoleksi, belum lagi kalau kita ngomong segala gitu, pasti firman yang berbicara. Tetapi kalau firman gak kuat, gak mungkin. Sebab tadi dia bilang di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Kata-kata tumbuhnya tolong digaris bawahi. Bukan automatically jadi damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kan namanya tumbuh, masing-masing anggota berjuang apa enggak? Iya. Aduh, gue cocok-cocokin sama si Henny begitu. Gue cocok-cocokin sama si Kara. Gue cocok-cocokin sama Yuliana. Gue cocok-cocokin sama si Lina begitu. Cocok-cocokin. Tahu-taunya udah 34 tahun gitu. Cocok. Bisa ngomong seenaknya, bisa apa menjadi saya apa adanya. Banyak orang di komunitas pakai topeng, betul nggak gitu, ya kan? Tapi di sini saya bersyukur bisa apa adanya. Terus dari akibat kebenaran, jadi karena kita hobi firman Tuhan, maka yang muncul apa? Ketentraman, ketenangan. Ya terserah dah, gue diajak boleh, nggak diajak nggak apa-apa gitu, ya kan? Kalau gue kebagian ya puji Tuhan, nggak kebagian ya udah gitu, bukan bagian saya. Cincai kata Linda, belajar cincai gitu, ya. Aku dapat ayat ini senang kan. Tapi itu kan bukannya enak, karena itu terjadi kesaksian hidup di tengah badai kehidupan kita. Karena Yuliana punya badai sendiri, Henny punya badai sendiri, Kara punya badai sendiri, saya punya badai sendiri, Lina punya badai sendiri. Jangan semua bilang semua nggak ada badai. Tetapi dalam badai kehidupan masing-masing kita mesti bersatu. Kita mesti prioritaskan orang lebih penting. Kita mesti anggap orang lain saudara kita. Kalau firman nggak kuat, nggak mungkin. Sekali lagi, kalau Anda belum bertumbuh dewasa di dalam kebenaran, sulit. Karena apa? Melawan diri sendiri aja udah sulit.
apalagi mengiyakan dalam persekutuan. Ingat itu, ya. Orang bijak tidak terlalu cepat mempercayai apa yang didengar. Orang bijak tidak terlalu cepat mempercayai apa yang didengar. Karena kebohongan atau hoax selalu lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Betul apa enggak? Ini yang terjadi hari-hari ini bukan? Semua berita tuh ya, kata anak saya. Aku kan aku suka sama politik. Jadi aku suka ngecek sama anak saya yang hobi politik. Terus diomelin, bukan dibilangin, "Mami nggak usah pusing ngomong politik ya. Apalagi Mami ngajar, nggak boleh ngomong gitu. Itu politik Mami. Ntar dia pelokan ciuman, ntar besok dia marah-marah satu sama lain. Itu politik, Mi, ketemu orangnya, di rapat, di kerja, dia pelok-pelokan segala. Tapi ntar dia maki-maki satu sama lain. Itu politik, Mami nggak usah ikut-ikutan." Buset deh. Jadi emang benar. Karena kebohongan, garis miring hoax, selalu lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Ayo sekarang saya tanya, Rita, kenapa? Karena dunia di bawah kuasa iblis. Kalau Anda tidak di bawah payung Yesus. Sebab dengerin, manusia ya mau kabar buruk cepat sekali nyebarnya, cepat. Karena dunia ini memang di bawah kuasa iblis. Ayo siapa yang hafal ayatnya? Aku nenek-nenek hafal.